Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya katakan bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berarti berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Karena dengan berani meninggalkan yang Yesus gak suka, hidup kita akan makin berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena saya ngerti ketika kita mencintai Yesus, kita mau melakukan yang Yesus gak suka. Tapi kita kadang-kadang buat bargaining sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah doa, saya kan udah baca Alkitab. Dulu kan gak pernah, sekarang kan udah mulai lebih baik Tuhan. Tapi saya belum bisa ninggalin rokok saya misalnya. Saya belum bisa tinggalin bacaan cabul saya. Saya belum bisa tinggalin suka membohongnya saya. Saya belum bisa tinggalin minum mabuk saya. Saya belum bisa tinggalkan judi. Saya percaya hidup Kristen yang Kristus suka kita jalanin. Yang Kristus gak suka kita tinggalin. Amin. Nah, salah satu yang Kristus gak suka, ini yang kita bahas hari ini. Janganlah membiarkan dosa berkuasa. Yang Yesus gak suka adalah kita membiarkan dosa berkuasa. Tahukah saudara setan itu ada? Bilang sama sebelah saudara, setan itu ada loh. Setuju? Dan setan gak punya kerjaan lain kecuali mengganggu. Kalau setan suka berenang masih aman gitu. Kadang-kadang kita pikir kok 3 minggu ini setan gak ganggu ya. Oh lagi ada kompetisi renang antara setan seluruh Indonesia. Ya kan? Setan gak punya kerjaan lain kecuali apa? Mengganggu. Dia gak suka lihat saudara sayang sama istri. Dia gak suka lihat saudara hormat sama suami. Dia gak suka lihat rumah tanggamu bahagia. Dia gak suka lihat hidupmu dekat dengan Tuhan. Dia gak suka hidupmu mengalami kemajuan dalam karakter. Setan selalu mau ganggu. Setan selalu mau apa? Ganggu. Dan cara setan keren. Cara setan apa saudara? Dia gak peduli saudara tetap ke gereja. Dia gak peduli saudara tetap baca Alkitab. Dia gak peduli saudara tetap pelayanan. Dia gak peduli saudara udah dibaptis bahasa roh. Dia gak peduli. Yang penting dosa masih berkuasa. Pada dasarnya kita semua gak mau hidup dalam dosa. Pak, ada gak bapak-bapak yang ingin selingkuh? Tolong lambaikan tangan. Gak ada. Bu, ada gak ibu-ibu yang suka ngomel sama lakinya gitu? Ada gak? Saya pengen banget gitu ngomel, kayaknya ada damai sejahtera gitu pendeta kalau saya ngomel. Ada gak? Gak ada. Ada gak yang ingin berzina? Aduh pendeta saya pengen sekali diberi kesempatan oleh Tuhan sebulan sekali aja berzina. No. Kita semua gak suka hidup dalam dosa. Setuju sama saya bilang kita semua gak suka hidup dalam dosa. Tapi iblis somehow mengganggu kita. Saya bilang caranya canggih. Dia buat kita nyaman dengan dosa kita. Dia membuat kita merasa wajar kalau saya berbuat dosa. Sehingga kita akan bilang, saya sih tahu pendeta cerai itu gak boleh. Tapi kalau rumah tangga saya udah kayak neraka gitu pendeta. Jadi Tuhan bawa apa dong? Iblis mampu membuat kita merasa kalau saya berbuat dosa saya gak setuju. Tapi ada alasannya. Saya tuh pendeta disakitin sama suami saya. Berkali-kali saya tuh pengen mati gitu pendeta. Saya pengen bunuh diri gitu dalam hidup saya. Sampai saya ketemu pria itu pendeta. Dia yang bimbing saya takut akan Tuhan. Saya tahu selingkuh gak boleh. Tapi dia menyelamatkan nyawa saya. Setan. Mana ada selingkuh menyelamatkan nyawa saudara? Iblis mampu membuat kita berpikir wajar. Saya sih tahu pendeta. Kalau kita belum menikah kita tidak boleh lakukan hubungan seks. Tapi ya kita udah saling mengasihi gitu pendeta. Toh yang penting kita jaga supaya gak hamil. Dan puji Tuhan udah 5 tahun ini Tuhan jaga sampai gak hamil. Gila gak tuh? Iblis itu licik. Kalau saudara mulai nyaman dengan dosa saudara, artinya setan sedang menjajah saudara. Alkitab jelas bilang janganlah dosa berkuasa.
Ada pepatah bahasa Inggris yang bilang kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegahnya supaya dia jangan bersarang, dia jangan hinggap apalagi bersarang. Tawaran-tawaran dosa selalu akan ada. Tapi setan harus dilawan. Setan apa? Kita rebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Itu katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Roma 6 ayat 7 sampai 14. Sebab siapa telah mati, dikatakan apa? Ia telah bebas dari dosa. Tapi Alkitab bilang manusia lama kita harus mati, tapi kita hidup. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Amin. Sama-sama bilang Kristus hidup dalam saya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Pertanyaannya, kenapa baptisan Kristen yang kita percaya adalah baptisan selam? Karena baptisan adalah lambang. Baptisan adalah apa saudara? Baptisan adalah apa? Lambang bahwa kita mati bersama Yesus dan kemudian kita bangkit. Ya tapi kan cuma lambang. Lambang juga harus benar. Lambang negara Indonesia apa saudara? Garuda Pancasila. Mantap kan? Boleh gak lambangnya saya ganti? Capung. Tapi lambang juga harus apa? Sama-sama bilang lambang harus benar. Jadi kalau kita mati bersama Yesus, makanya kenapa dalam baptisan seorang itu ditenggelamkan? Dan kenapa kita membaptisnya orang dewasa dan bukan anak-anak? Bukan Gereja Bethel Indonesia tidak mengakui baptisan anak-anak. Tapi bagi Gereja Bethel Indonesia, baptisan anak itu upacara penyerahan anak. Kenapa upacara penyerahan anak? Karena iman orang tua. Seorang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Amin. Tapi setelah dewasa seorang harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu yang Alkitab ajarkan. Makanya yang pertama kita baptis orang dewasa di atas 12 tahun. Yang kedua kita baptiskan dengan tenggelam. Dan waktu dia ada di bawah air, dia mati bersama dengan Kristus. Dan waktu dia keluar dari air, dia siap untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ya setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya dikatakan, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan Dia. Sama-sama bilang sama saya akan hidup juga dengan Dia. Jadi seorang yang keluar dari kolam baptisan adalah seorang yang percaya bahwa dia akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang maut tidak berkuasa lagi atas saya. Semua saudara yang di rumah ketik live chat saudara, maut tidak akan lagi berkuasa atas hidup saya. Maut tidak akan lagi berkuasa atas hidup saya. Yes, ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Karena dia harus menanggung dosa isi dunia satu kali. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang saya telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yes. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup tubuhmu yang fana. Sama-sama bilang dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup saya. Supaya saya jangan lagi menuruti keinginannya. Terjemahan aslinya bilang sebab itu hendaklah dosa jangan menjajah lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi terjajah atas segala keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Artinya, kalau kita biarkan dosa menjajah hidup kita, maka anggota-anggota tubuh kita pakai untuk senjata apa saudara? Kelaliman, untuk jadi batu sandungan buat orang. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang sudah mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi bedanya, kalau kita dijajah oleh dosa,
Maka anggota-anggota tubuh kita akan dipakai sebagai senjata kelaliman. Untuk menghancurkan, untuk membelenggu, untuk menjadi batu sandungan. Tapi waktu tubuh kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, maka anggota-anggota tubuh kita pakai untuk senjata kebenaran. Untuk memuliakan Kristus, meluaskan kerajaan Allah, dan untuk menjadi berkat. Klik. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kamu tidak akan lagi dijajah oleh dosa. Sama-sama bilang, saya tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya hidup di bawah kasih karunia. Sama-sama bilang, saya hidup di bawah kasih karunia. Apa artinya di bawah hukum Taurat? Saya melakukan apapun supaya saya tidak dikutuk. Karena hukum Taurat mengajarkan, kalau saya bersalah maka hukuman Tuhan akan datang. Tapi kalau saya berbuat kebenaran, maka segala berkat akan dicurahkan. Jadi kalau kita masih berada di bawah hukum Taurat, pikiran kita selalu begitu. Saya mau buat ini supaya diberkati. Saya buat ini supaya saya jangan dikutuk. Saya mesti berdoa supaya saya tidak dikutuk. Saya kembalikan perpuluhan supaya saya tidak dikutuk. Supaya jangan ada belang pelaha, belang pengerip, belang pidan, belang pelompak menghabisi saya. Saya harus berbuat baik supaya saya juga akan menerima hal yang baik. Itu artinya masih dihukum Taurat. Kasih karunia itu apa? Saya buat segala sesuatu karena Tuhan itu baik buat hidup saya. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya saudara punya utang 271 triliun. Tiba-tiba Bu Bagus telepon, Bu Rudi, utang ibu gak usah dipikirin ya. Semua sudah lunas dibayar Tuhan Yesus. Bu, ibu gak usah ketawa-ketawa. Bukan ini cerita kok, cuma cerita. Ibu gak usah terlalu menghayati sekali sih. Soalnya saya lihat ibu begini, amin, amin, amin. Gak usah terlalu menghayati. Ini bukan utang ibu yang lunas, ini cuma cerita. Habis saya lihat itu ibu semangat banget gini. Amin, amin, amin. Gak usah terlalu menghayati, Bu, cerita kok. Cerita aja, Bu, cerita. Cerita, Bu, cerita. Ibu menghayati banget gitu sampai mau nangis gitu. Saya jadi sedih. Ya kan? Aduh, kalau utang ibu bisa saya bayarin ya, Bu. Nah, tiba-tiba seminggu kemudian dia telepon lagi. Bu Rudi, astaga, dia berubah pikiran. Gini, Bu, kebetulan saya lagi sibuk, Bu. Bapaknya anak-anak juga lagi sibuk, Bu. Semua anak-anak sibuk, orang rumah sibuk. Boleh nggak minta tolong? Oh, apa tuh, Bu? Anak yang paling kecil kelas 1 SD, boleh nggak si Susi itu ibu jemput dari sekolah, cuman antar ke rumah, udah tinggalin di rumah, udah ada mbaknya. Cuman nggak ada orang yang bisa antar dia, boleh nggak, Bu? Saudara jawab apa? Mungkin nggak saudara bilang, Bu, memang utang saya 1 miliar ibu sudah hapus. Tapi nggak usah jajah orang kayak begitu, Bu. Saya bukan babunya ibu. Kalau mau kirim tagihan, saya bayar sekarang 1 miliar. Enggak juga, Bu. Kita rela, Bu, walaupun kita mesti pakai Grab kek, mesti pakai apa, pokoknya iya aja dulu. Daripada dia berubah pikiran, nagih lagi, betul nggak, Bu? Kira-kira ibu ngerjainnya dengan berat hati nggak? Enggak. Kenapa? Ya ilah 1 miliar aja udah dihapusin. Masa cuman ini aja saya nggak bisa. Tuhan sudah mati buat saya di kayu salib. Maka saya sekedar meninggalkan dosa buat saya menjadi berat. Saya melakukannya dengan segenap sukacita. Katakan amin. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah. Jadi kita nggak ketakutan gitu. Aduh, kalau saya nggak ke gereja nanti Tuhan hukum. Aduh, nanti kalau saya nggak berdoa nanti saya dikutuk sama Tuhan. Aduh, kalau saya nggak baca Alkitab nanti setan-setan menyerang saya. Nah, kita hidup dalam kasih karunia. Karena kita tahu Tuhan terlalu baik buat kita. Saya hanya mau hidup menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Klik. Nah, saya pelajari hidup sebagai murid Kristus bukan hanya sadar bahwa Allah telah menjadi manusia. Amin. Kita merayakan Natal dengan sukacita. Tapi kemudian kita juga akan merayakan Paskah. Dia mati dan bangkit bagi kita. Tetapi that's not all. Karena di balik semuanya Tuhan memberi kuasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberi kuasa. Dan kuasa yang Tuhan berikan supaya kita dapat mengalahkan kuasa dosa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa yang Tuhan berikan supaya saya dapat mengalahkan kuasa dosa.
Pertanyaannya, kenapa kita harus mengalahkan kuasa dosa? Nah, saya jawab di sini begini, klik. Kenapa kita harus mengalahkan kuasa dosa? Satu, karena dosa membuat manusia hidup menderita dan sengsara karena terpisah dari kasih Kristus. Yesus tidak menjerit ketika dia dipaku. Yesus tidak menjerit ketika dia diludahi. Yesus tidak menjerit ketika dia disalib. Tapi Yesus menjerit ketika Bapa memalingkan wajah daripadanya dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Peristiwa yang paling menakutkan dalam hidup ini ketika Bapa meninggalkan kita. Ada banyak orang gak sadar bahwa hal yang paling menyakitkan ketika Yesus meninggalkan kita. Bukankah Alkitab berkata, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara, di luar Yesus kita binasa. Amin. Iblis paling ahli membuat, apa itu namanya, segala penjajahan dosa dibungkus dengan kenikmatan gula-gula sesaat. Dalam hidup saya percaya dosa itu hanya awalnya nikmat, selanjutnya menjajah. Sama-sama bilang, dosa awalnya nikmat, selanjutnya menjajah. Orang selingkuh itu awalnya nikmat, lama-lama terikat dan terbelenggu. Orang main judi awalnya nikmat, orang pakai narkoba awalnya nikmat, orang minum mabuk awalnya nikmat, lama-lama mengikat, membelenggu dan menghancurkan kita. Sama-sama bilang, jangan memulai. Setuju? Dosa itu jangan dimulai. Berkata tidak pada narkoba, berkata tidak pada seks bebas, berkata tidak pada LGBT jauh lebih gampang daripada tenggelam di dalamnya dan mau melepaskan diri. Setuju? Sama-sama bilang, saya tidak boleh mulai. Yang kedua, jadi ingat ya, kenapa Tuhan memberi kuasa supaya kita dikuasai lagi oleh dosa? Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun dan siapapun, hanya oleh kesetiaan Tuhan. Anak Tuhan percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal dan ibadah. Dosa buahnya adalah maut. Karena Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Kalau kita buat dosa, lalu kita bisa dengan berbuat baik kita diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia akan memilih buat dosa, habis itu berbuat baik. Tapi kenapa dosa harus dikalahkan? Kita mau hidup semakin benar dengan Tuhan. Dan kita percaya betul, waktu kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan menuntun kita pada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan harus beri kuasa buat kita untuk mengalahkan kuasa dosa, supaya dosa gak berkuasa lagi? Yang ketiga, karena dosa membuat manusia kehilangan kesempatan untuk meraih janji Tuhan. Saya harapkan betul semua sudah menerima janji Tuhan. Dan Alkitab saya sudah bilang, kalau kamu tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kamu diberkati. Yang menghambat kita menerima berkat Tuhan adalah dosa kita. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat dengan kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosa. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, tapi saya sudah nggak penyembahan berhala pendeta. Saya sudah nggak berzina pendeta. Betul. Tapi mulut saudara masih suka maki orang nggak? Hati saudara masih penuh kepahitan, kebencian enggak? Hidup saudara suka iri sama orang enggak? Waktu kita bersihkan hidup kita, maka hidup kita layak untuk menerima janji-janjinya. Berikan tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Yang keempat, kenapa Tuhan beri kuasa buat kita untuk kita dapat menang atas kuasa dosa? Karena dosa melempar manusia pada apa? Kesengsaraan kekal di neraka. Bahkan Alkitab bilang, kalaupun kamu dapat seluruh dunia ini, apa artinya jika jiwamu binasa? Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, akibat dosa manusia bisa ke neraka. Doa tidak bisa menolong, ke gereja nggak bisa nolong, karena di depan pintu kerajaan Allah itu tidak akan ditanya, berapa kali kamu sehari ke gereja? Yang bisa nolong hanya darah yang tertumpah di kayu salib. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya imani, yang pertama, supaya setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center panjang umur. Sama-sama bilang, saya percaya Tuhan berikan saya panjang umur.
Dan selama panjang umur tidak sakit-sakitan. Untuk apa panjang umur? Kalau setahun 6 bulan di rumah sakit. Saya berdoa, 1 saudara panjang umur. 2 saudara tidak sakit-sakitan. 3 tidak hidup kekurangan. Dan yang keempat, kalau mati masuk surga. Saya harus ngomong panjang umur dulu supaya saudara jangan berharap surga cepat-cepat. Kita memang yakin kita masuk surga. Tapi kita masih banyak tugas di muka bumi. Amin. Karena selalu saya bilang kita bukan orang percaya yang berjuang menuju surga. Kita bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju surga. Tapi kita orang-orang surgawi. Dia akan kembali ke rumah Bapa yang kekal, berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya buat orang Kristen, orang mati suka dibilang kembali ke rumah Bapa. Kenapa kita punya istilah kembali ke rumah Bapa? Karena kita berasal dari rumah Bapa. Kita ditempatkan di muka bumi with heavenly mission, dengan misi surga, supaya kamu bawa terang, kamu menyatakan kasih, kamu membawa damai, kamu menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Nah, saya pelajari, adapun yang diperhitungkan sebagai dosa dalam perjanjian baru ada 12 kata. Apa saja dihitung sebagai dosa? 1, asebes. Bukan asbes ya, asebes. Memiliki arti tanpa Allah. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa? Sepanjang 2025 libatkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang 2025 saya harus melibatkan Tuhan. Alkitab saya bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Mau buat apa saja, mau ambil keputusan apapun, kalaupun gak sempat doa, minimal begini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bimbing aku. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku mulai pekerjaan ini. Waktu saudara menyebut nama Tuhan dan memastikan Tuhan turut terlibat, saya percaya banyak hal dahsyat yang Tuhan bisa kerjakan. Amin. Yang kedua adalah kakos, bukan kakus. Kakos memiliki arti tidak baik atau buruk dan terkadang juga memperlihatkan fisik buruk seperti penyakit. Maksudnya gini, kalau kamu tidak melakukan, kalau kita tidak melakukan yang terbaik, itu bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Pertanyaan saya, kita kalau lihat baik menurut siapa? Betul nggak? Wah, nak, gambar kamu kok jelek ya, teman-teman kamu tuh bagus. Kita bandingkan dengan orang. Tuhan ngukur kita dibandingkan dengan apa? Dengan diri kita. If you not doing your best, it's a sin. Bu, kalau kamu tidak melakukan yang terbaik, itu dosa di hadapan Tuhan. Tapi saya nggak bisa seperti orang lain. Oh, bandingannya bukan orang lain. Ada satu punya 5 talenta, yang satu punya 2 talenta. Kira-kira kalau berbuat sesuatu mana yang lebih bagus? Pasti yang 5 talenta. Tapi Yesus tidak membandingkan yang 2 talenta dengan yang 5 talenta. Yang Yesus mau apapun yang kau kerjakan yang terbaik. Makanya Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara mau lihat 2025 penuh dengan mujizat dan promosi Tuhan? Apa saja yang kau lakukan, belajar lakukan yang terbaik. Jangan seenaknya, jangan sembrono. Tapi minta Tuhan memberi kekuatan. Waktu engkau melakukan yang terbaik, berkat Tuhan tercurah luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, poneros. Apa itu poneros? Memiliki arti dasar sebuah kejahatan yang umumnya menjurus pada kejahatan moral. Artinya kita gak punya prinsip. Kita merasa kalau semua orang buat itu, it's okay. Tapi saya mau bilang sama saudara, anak Tuhan berbeda. Kenapa gak ada yang bilang amin? Anak Tuhan berbeda. Kenapa kita berbeda? Yang pertama karena mata kita tertuju kepada Kristus. Dan yang kedua karena standar kita adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang, saya tidak boleh kompromi. Yang buat orang lain normal misalnya, ya kan? Mungkin zamannya semua orang pakai
rok mini lah, pakai baju ketat lah, baju terbuka kiri kanan lah. Buat sebagian orang normal, tapi buat anak Tuhan tidak. Karena standarnya anak Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Ada masa-masanya. Orang nganggap bini piaraan tuh normal kok. Ada masa-masanya jadi aneh-aneh normal kok. Di kelompok tertentu jadi bini piaraan bukan aib loh. Di kelompok tertentu kalau mereka ngomong itu bisa ngobrol gini. Lu lagi sama siapa sih sekarang? Sama si ini. Keren lu. Kakap tuh kakap. Ih. Lu pikir kecebong. Zamannya boleh berubah bagaimanapun. Lihat di zaman Nuh. Alkitab berkata Nuh hidup tak bersalah di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jelas ya. Lanjut yang keempat. Adikia. Adikia artinya memiliki arti tingkah laku yang tidak benar dalam artian luas. Karakter. Sama-sama bilang sama saya karakter. Ada banyak orang memaafkan sambil bilang, ya dia sih orangnya baik, cuman memang bacotnya aja kadang kala kasar gitu. Ya dia sih orangnya rajin ke gereja, cuman kadang kala memang banyak bohongnya gitu. Nah kita anggap karakter-karakter tertentu normal. Tapi anak Tuhan, manusia lamanya disalibkan. Dia hidup seperti Kristus. Amin, kasih tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Lanjut. Enochos. Enochos memiliki arti kesalahan yang umumnya menyatakan orang pelaku kejahatan sampai dihukum mati. Artinya niatnya udah jahat. Apa saudara? Niatnya udah jahat. Dan dalam menjalankan niatnya dia gak peduli sama apapun. Mau orang tersinggung kayak, mau orang kecewa kayak, mau orang mati kayak, mau orang sengsara masa bodoh. Karena sifatnya arogan. Yang dia pikirin hanya dirinya sendiri. Dan ini yang kata Alkitab enochos, ya kan? Kejahatan yang sepatutnya dihukum mati. Karena dasarnya niat kita udah jahat. Dan bukan hanya niat kita jahat, kita orangnya gak pedulian. Orang dunia menyebutnya raja tega. Orang seperti ini menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Anak-anak Tuhan percaya. Selama dia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka berkat Tuhan yang akan tercurah luar biasa. Katakan amin. Lanjut. Hamartia. Hamartia artinya memiliki arti tidak tepat sasaran. Apa arti tidak tepat sasaran? Antara niat dan perbuatan berbeda. Saya suka dengar orang bilang begini, pendeta kalau niatnya udah baik, pasti ada berkat Tuhan. Saya nggak percaya. Yang saya percaya orang kalau niat baik harus dijalankan dengan cara yang baik. Saya sih niatnya baik pendeta. Saya pengen anak-anak saya disiplin gitu. Makanya saya kalau anak saya salah saya pukul, saya hajar. Kalau perlu saya ikat dia di rumah. Pikir ayam jago diikat. Suami saya itu pendeta, saya niatnya baik loh pendeta. Makanya saya cerewetin dia terus. Ih, jadi ikan bawel lama-lama bu. Saya cuma mau kasih tahu bu. Niat yang baik, kalau tidak disertai dengan cara yang baik, juga sebuah kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Kalau saudara sudah punya niat yang baik, jangan biarkan setan yang menghancurkan semuanya. Waktu niat sudah baik, minta hikmat Tuhan sehingga engkau melakukannya dengan benar dan bertanggung jawab. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena ada dosa yang namanya hamartia. Walaupun kau punya niat yang baik, tapi kalau cara melakukannya tidak baik, itulah liciknya iblis. Walaupun niat sudah baik, mau dijebak supaya melakukan yang salah. Lanjut. Anomos sering diartikan dengan sikap durhaka dengan arti melanggar hukum dalam arti luas. Durhaka ini selalu berhubungan dengan orang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh durhaka. Setidak baik bagaimanapun sikap orang tuamu kepadamu, jangan durhaka. Setidak baik bagaimanapun sikap guru, orang-orang yang harus kau hormati, jangan durhaka. Istri jangan durhaka pada suami. Suami jangan durhaka pada istri. Anak-anak jangan durhaka kepada orang tua. Jangan bilang sama saya, ya tapi dia berbuat jahat sama saya. Hukum Alkitab bilang apa?
Jangan balas yang jahat dengan yang balas yang jahat aja dengan yang jahat nggak boleh, saudara-saudara. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tapi di zaman modern kadang-kala kita udah buat baik sama orang, orang yang kita tolong berbuat jahat sama kita. Pernah nggak saudara ngalamin? Buat saya orang membalas kebaikan dengan kejahatan, itu orang-orang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri adalah orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Bilang sama sebelah saudara, jangan deh ya, jangan. Jangan. Anak Tuhan Yesus tidak ada yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Selalu saya bilang, anak Tuhan, kalau ada yang berbuat baik sama saudara, ingat. Doa sama Tuhan, Tuhan kalau ada orang yang berbuat baik sama saya harus ingat. Dan sedapat mungkin berusahalah membalas 2 kali lipat. Setuju? Kalau ada orang buat baik sama saya tidak boleh lupa, sedapat mungkin saya harus bisa membalas 2 kali lipat. Kalaupun saya nggak bisa balas, minimal saya doain supaya Tuhan yang balas berlipat kali ganda. Amin. Karena buat saya kalau ada orang berbuat baik dan tidak melakukan yang baik, itu namanya nggak tahu diri. Tapi anak-anak Tuhan selalu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Yang sudah katakan amin. Lanjut. Yang ke-8, parabetes. Apa itu parabetes? Memiliki arti pelaku pelanggar hukum atau orang yang berdosa. Artinya gini, ada hukum, baik hukum Alkitab, baik hukum masyarakat, hukum positif, lalu kita langgar. Anak Tuhan bukan pelanggar hukum. Sama-sama bilang anak Tuhan bukan pelanggar hukum. Saya percaya anak Tuhan dimanapun taat. Amin. Lanjut, yang ke-9, hipokrisis. Hipokrisis ini artinya hipokrit, munafik, saudara-saudara. Antara muka sama hati beda. Antara perkataan dengan perbuatan beda. Antara luar dan dalam beda. Bilang sama sebelah saudara, jangan munafik. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, gak usah nasihatin gue, itu juga munafik kadang-kadang. Ya, makanya namanya munafik. Tahu kan munafik kan? Muka nabi, pikiran kotor. Itu munafik saudara. Mukanya baik, salun, tapi hatinya kotor. Anak Tuhan itu tulus. Apa yang dari dalam terpancar keluar. Haleluya. Lanjut. Paraptoma itu memiliki arti pelanggaran yang apa saudara? Diperbuat secara sengaja karena merasa ada alasannya. Saya sih tahu pendeta. LGBT itu gak benar. Tapi ya saya lahirnya udah diciptakan Tuhan setengah. Saya percaya Tuhan gak pernah salah. Amin. Dan Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya sendiri. Saya sih tahu cerai itu gak boleh pendeta. Tapi kita memang gak cocok pendeta. Ada banyak orang selalu mencari alasan pembenaran untuk kesalahan yang dia buat. Itu namanya paraptoma. Selalu saya bilang, alasan tidak membenarkan kesalahan. Alasan hanya menceritakan kenapa kesalahan itu sudah buat. Untuk itu Alkitab berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bangkit, perbaiki keadaan yang lebih baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus perbaiki. Yang ke-11, planao. Planao artinya memiliki arti melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercela. Ini namanya kepala batu. Dia udah tahu menyimpang, tapi dia pikir ya udahlah nggak apa-apalah, sekali-sekali toh cuma dosa kecil. Nah, orang-orang seperti ini selalu merasa ini kan bukan kejahatan, ini kan cuman ya menyimpang sedikit. Ya ini kan wajar. Saya dulu tadinya minum mabuk, saya dulunya judi, saya tadinya berzina. Puji Tuhan, sekarang saya udah tinggalkan semua. Cuman tinggal merokok sama ya sekali-sekali pergi ke pelacuran. Tapi udah gak kayak dulu lagi, astaga. Tetap aja sebuah kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, dosa kecil. Tetap ada dosa. Di hadapan Tuhan tidak dosa kecil dan dosa besar. Di hadapan Tuhan yang ada hanya orang berdosa dan orang yang bertobat. Amin. Lanjut. Agnuin adalah berhubungan dengan ibadah yang salah.
dilakukan dan ditujukan untuk Allah lain. Jadi ini Agnuin ini punya dua makna. Satu, kita beribadah tapi salah. Alkitab bilang kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Artinya apa? Kita berdoa tapi motivasinya salah. Setuju? Kita beribadah tujuannya salah. Ada orang beribadah cuma supaya dilihat orang. Ada orang beribadah ya supaya Tuhan gak kutuk dia lah, ya udah saya beribadah lagi. Tapi yang Tuhan mau segenap hati kita beribadah pada Tuhan. Dan yang kedua, beribadah yang bermain-main. Kita masih percaya pada hal yang lain. Ada banyak orang yang pergi ke gereja tapi pergi ke dukun. Ada orang yang pergi ke gereja masih percaya ramal-ramal nasib. Dia pergi ke gereja tapi kok tangannya gatel, kayaknya gue mau dapat duit nih. Kalau tangan sudah gatel, pergi ke pendeta minta doain, jangan-jangan eksim. Ya kan? Ada lagi yang masih percaya sama itu, sio. Pendeta, sio saya kan belalang. Nah, istri saya sionya kecoa. Ini sio apa sih nih? Boleh nggak anak Tuhan? Apa aja kita percaya? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang saja berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya simpulkan begini, klik. Kesimpulannya, murid Kristus berarti hidup di bawah kasih karunia. Nah, saya jelaskan sedikit, kasih karunia dalam bahasa Yunaninya charis. Akar katanya kario, gitu. Artinya be rejoice. Karena saya sudah menerima kasih karunia, maka saya akan selalu sukacita. Jadi kita nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat mendatangkan ketakutan. Tapi Alkitab bilang Allah tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. 2025 harus menjadi tahun sukacita. 2025 tahun apa saudara? 2025 tahun apa? Saya tidak bilang semuanya pasti beres. Tapi yang saya bilang semuanya pasti untuk kebaikan kita. Ya kan? Makanya akar kata dari kario itu, iya kan, memiliki arti grace, memiliki arti favor, memiliki arti gratitude, thanks, syukur gitu ya kan. Dan juga kindness. Karena kita bersyukur, kita mau selalu melakukan yang baik, ya kan. Nah, dalam bahasa Ibrunya disebut khan atau akar katanya dari khanan yang memiliki arti to be gracious gitu, berkemurahan gitu. Jadi orang yang gak hitung-hitungan karena saya juga menerima segalanya dari Tuhan. Jadi hidup saya mau menunjukkan bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutup saya tekankan di sini. Klik. Satu, ketika kita menyadari segala kasih karunia Tuhan, dosa tidak lagi berkuasa dan tidak memiliki daya tarik. Ketika dosa masih memiliki daya tarik, artinya kita kurang ingat Tuhan. Karena kalau kita ingat Tuhan, Paulus bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Apa yang dulu kuanggap kesenangan sekarang kuanggap tidak ada artinya. Karena pengenalan akan Yesus jauh lebih dari segala-galanya. Amin. Yang kedua, selalu diberi semangat untuk menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Saya undang pemain musik maju ke depan. Artinya apa? Artinya semangat kita. Karena Tuhan sudah berbuat baik. Saya gak mau setan mengambil keuntungan. Kita gak mau setan pakai kita untuk kekacauan dalam rumah tangga, untuk apapun. Kita mau untuk menghadirkan damai. Kita mau meluaskan kerajaan Allah. Kita mau nama Yesus dipermuliakan. Kita gak mau jadi batu sandungan. Tapi kita ingin lewat kita orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saya pelajari. Apa artinya kita menerima kasih karunia? Kita selalu terdorong untuk memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa dan meluaskan kerajaan Allah. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, berikan saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa dan semangat untuk meluaskan kerajaan Allah. Kalau kita mau jujur, banyak hal kita sudah lewati. Ada hari-harinya di mana kita pikir, Tuhan kayaknya saya udah gak kuat nih Tuhan. Tapi kita ada sekarang. Kita lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Dosa tidak lagi berkuasa. Tapi kasih karunia Allah mendorong saya untuk jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita syukuri kasih karunia Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Amin. Haleluya.
Ku terima sekarang kemenangan. Semua sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar kita itu baik. Tuhan yang besar yang kita imani itu baik. Tuhan yang besar yang kita imani itu baik dalam hidup kita. Haleluya. Percaya. Ku terima sekarang kemenangan. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus kembali mengingatkan pada kita. Anugerahnya luar biasa. Kita nggak hidup lagi di dalam hukum Taurat. Kita nggak hidup lagi di bawah penjajahan dosa. Kita nggak hidup lagi di bawah kutuk. Kita hidup dalam kasih karunia. Kenapa dia cari kita? Kenapa dia mati buat kita? Kenapa dia curahkan darah buat kita? Untuk menyelesaikan segala-gala yang tidak bisa kita selesaikan. Jangan hidup dalam ketakutan lagi. Jangan hidup dengan tekanan lagi. Jangan hidup dengan penjajahan dosa lagi. Biarlah hari ini kita menerima kelegaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari di mana kita berkata, Tuhan, aku hidup dalam kasih karunia. Dosa tidak lagi berkuasa. Aku akan senantiasa mengingat Tuhan. Aku senantiasa mau hidup berkenan kepada Tuhan. Aku mau senantiasa memuliakan Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sudah ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Boleh angkat tangan, angkat tangannya dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Dan izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang diangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami tahu dosa tidak lagi berkuasa. Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kami hidup di bawah kasih karunia. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamaah. Anugerahmu, kasih karuniamu, kuasamu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya beri waktu 1-2 menit ini setiap saudara doa. Gak perlu kiri kananmu dengar. Cukup engkau dengan Yesus. Sadari hari ini. Dosa apa yang masih berkuasa, yang menjajah saudara. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau lepas. Karena Alkitab bilang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan bersih tangannya. Artinya orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dengar doa anak-anakmu ya Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Keluarga mereka boleh terus mengalami sukacita damai surgawi. Terima kasih Bapa. Tidak lupa hamba berdoa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah, percaya betul nama Yesus, nama yang menyembuhkan sakit penyakit. Percaya betul firman Tuhan yang berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan. Mengalir, 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 mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh, oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak hamba ucapkan berkati dalam nama Yesus. Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Dan kalau Tuhan jumpai ada kutuk dan kuasa kegelapan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera di Indonesia. Bahkan rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kami imani Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Apa saja yang Yesus mau pasti jadi, apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Bahkan gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami boleh semakin cinta Yesus, boleh semakin melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.